Apakah boleh memberi nama anak dengan nama salah satu Asmaul Husna? Justru ini dilarang. Justru ini dilarang. Ya, nanti pembahasan kita akan ke situ, belum sampai ya. Nama-nama Allah tidak boleh dipakai oleh siapapun. Ya. Maka haram bagi kita memberi nama anak kita, cucu kita dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kalau mau pakai Abd. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Quddus, gitu. Abd kan artinya apa? Hamba. Hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim, hambanya Al-Malik, gitu. Manggil boleh belakangnya. Man, Rahman, boleh. Hakim, Him, Rahim. Jangan Ar-Rahman, nggak boleh. Nama Allah kan Ar-Rahman. Nah, yang terbaik tentu seperti orang Arab. Orang Arab kalau manggil kan enak kan dengernya. Ya Abdul Aziz, ta'al ya Abdul Aziz. Ya Abdurrahman, ta'al. Enak kan? Nggak kayak kita belakang itu. Man, sini man. Ya Abdul Aziz, kadang dulnya doang. Dul, sini dul. Itu orang kita. Kalau orang Arab lengkap. Ya Abu Bakr, ya Aisyah. Nggak ada Nabi manggil sah. Ya Aisyah, enak didengarnya. Nggak kayak kita. Ada lagi? Silakan. Apakah ada rutinitas baca Asmaul Husna setelah sholat fardu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Asmaul Husna itu lebih baik kita sebut-sebut, apa kita yakini dan kita mengerti, kita amalkan. Itu yang seperti tadi. Ya. Seperti perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim kan ibu sekarang tahu. Dengan demikian ibu tidak ada pertanyaan lagi. Kenapa orang-orang kafir dibikin kaya oleh Allah? Kenapa orang-orang muslim dibikin kebelangsak oleh Allah? Ibu tahu jawabannya. Ya. Jadi jangan cuma dibaca terus berulang-ulang, jangan. Dimengerti, dipelajari ya seperti ini. Dan butuh waktu berbulan, bertahun insya Allah untuk mempelajari nama-nama Allah berikut maksudnya. Bagaimana kalau nama tidak ada artinya? Apakah kita selalu dapat keberkahan? Yaitu para nabi, para rasul. Emang ada para nabi, para rasul yang tidak mendapatkan keberkahan? Emang ada para sahabat yang tidak mendapatkan keberkahan? Padahal namanya tidak ada artinya. Ya, justru yang ada artinya malah bermasalah. Gulu. Ya. Jadi nama itu terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan. Ya seperti tadi, cahaya agama, bulannya agama, jangan gulu. Terlalu rendah, jangan juga. Siapa namanya? Apes. Jangan juga. Itu kan rendah ya kan? Artinya nggak bagus. Nama apes, kere, apalagi kebelangsak ya jangan. Ya jangan. Ada kan sahabat namanya Hazan. Ada Hazan, oleh Nabi diganti, jangan ganti namanya, jangan Hazan, dirubah Sahal. Hazan kan sedih, Sahal kan muda. Dia nggak mau, ya. Aku tidak mau mengganti nama yang sudah disematkan oleh orang tuaku, keluarga besarku. Tetap namanya Hazan. Ibu tahu apa yang terjadi? Anaknya bercerita, semenjak itu kami seluruh keluarga besar selalu dalam kesulitan. Hazan.
Ya, karena Nabi nyuruh rubah, dia nggak mau. Maka sunnah ketika nama kita nggak pas, terlalu tinggi atau terlalu rendah, ganti. Ganti. Nabi sering mengganti nama. Di antaranya tadi, istri Nabi tadi siapa namanya? Barrah, diganti dengan Zainab. Dan ganti nama itu mudah sekali. Sangat mudah sekali. Cukup diganti apanya? Apanya? Panggilannya. Jadi setelah Nabi mengganti nama Barrah dengan Zainab, ya udah. Zainab, Zainab, Zainab. Panggilan. Tidak perlu merubah KTP, akte, paspor, ijazah, nggak perlu. Cukup panggilannya. Karena kelak Allah akan memanggil kita semua dengan nama panggilan. Allah tidak melihat ijazah, akte, KTP, paspor, enggak. Yang dipanggil oleh Allah nama panggilan. Maka kalau ada orang panggilannya buruk, ya nanti akan dipanggil buruk. Walaupun nama aslinya bagus sekali, tapi panggilannya buruk, maka akan dipanggil dengan nama buruk. Apakah anak dari keponakan istri termasuk mahram? Anak dari keponakan, nggak usah anak ya, keponakan istri, mahram bukan? Saya punya istri, istri saya punya keponakan. Itu keponakan istri apa keponakan saya? Keponakan istri, bukan keponakan saya. Cuman orang Indonesia ya disamakan gitu ya, keponakan istri, keponakan saya, adiknya istri, adiknya saya, kakaknya istri, kakaknya saya, uaknya istri, uak saya. Ya nggak benar, nggak benar, ya, nggak ada mahram. Istri menjadi mahram itu cuman orang tua istri. Berarti misalnya saya, istri saya ya, setelah saya nikah dengan istri saya, maka yang tadinya bukan mahram jadi mahram saya. Itu cuman ibunya istri, mertua saya perempuan gitu. Siapa lagi? Anak istri. Kalau misalnya saya nikah dengan istri saya itu janda, punya istri, punya anak. Nah, anak istri itu mahram dengan saya. Istilahnya anak apa itu? Anak tiri. Anak tiri atau anak sambung atau anak apa ya? Anak tiri lah ya. Itu mahram. Ya. Adapun adik istri, kakak istri perempuan, mahram cuman sementara. Sementara jadi istri saya, maka adiknya mahram saya. Tidak boleh saya nikah dengan adiknya. Kecuali kalau istri saya sudah meninggal atau sudah cerai, nggak boleh saya menikahi adik istri saya. Ya, apa istilahnya? Turun ranjang. Kalau menikahi kakak istri saya ya naik ranjang. Itu istilah bahasa kita ya. Lucu. Bagaimana cara terbaik menolong ibu kita mengerjakan tawaf dan sa'i di dalam haji bersama-sama? Bisa berjalan, ya tuntun pelan-pelan. Nggak bisa, ya jangan paksakan. Kan ada kursi roda, kita yang dorong, atau kita mengupah orang, banyak sekali di sana. Mudah. Ya. Intinya dalam ibadah itu jangan memaksakan. Jalan sakit tertatih-tatih, tapi demi keutamaan tawaf sa'i dipaksakan, Allah nggak suka, Allah nggak bangga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak suka. Allah suka kita beribadah itu tenang, nyaman. Allah nggak suka, nggak bangga kita beribadah sambil basah kuyup, berdarah-darah, terengah-engah. Bahkan ngejar saf berjamaah sambil lari, boleh nggak?
biar cepet-cepet, ya nggak boleh. Jalan cepat boleh, ya. Lari tidak boleh. Telat masbuk, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal tambah 1 rakaat lagi atau 2 rakaat lagi. Intinya dalam ibadah jangan memaksakan. Jika kaum muslimin faham ini, barangkali haji tidak akan ngantri 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun. Kenapa ngantri begitu banyak? Karena ini. Karena banyak yang takalluf. Tahu takalluf, Bu, ya? Memaksakan diri. Nggak sanggup, nggak bisa, nggak punya duit, cukup, tapi maksain diri supaya nama masuk. Itu takalluf. Allah senang? Enggak. Ibu punya duit nih, 100 juta untuk ongkos naik haji. Kalau baru 15 juta, 20 juta maksain, Allah nggak suka. Akibatnya, lihat. Dari ngantri 25 tahun, 30 tahun. Kasihan yang punya uang. Padahal yang namanya masuk ngantri belum tentu punya uang. Udah begitu ditalangin sama bank lagi. Riba nggak? Riba. Itu bukan 1-2. Gara-gara takalluf. Gara-gara memaksakan diri. Ya, maka hati-hati. Jangan kita taat kepada Allah, menyembah Allah dengan cara takalluf. Bagaimana hukum meminta doa kepada orang saleh seperti Ustadz, Kiai, dan boleh, dengan syarat Ustadz, Kiai, orang saleh tersebut masih hidup. Kalau sudah wafat tidak boleh. Kita datang ke makam Nabi, ya Rasul, mohon doakan kepada Allah ya, bukan minta kepada Nabi. Ya Rasul, mohon doakan supaya Allah menyembuhkan penyakit anak saya. Di atas makam Nabi, di depan makam Nabi, boleh nggak? Tidak boleh, haram, syirik. Beliau sudah wafat. Ya. Ketika beliau masih hidup, boleh. Ya. Ketika sudah wafat, tidak boleh. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Silakan. Jadi sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya untuk hukum bertawasul atau meminta doa lewat perantara orang lain, apakah itu dibolehkan dalam Islam? Dan salah satu tawasul yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu caranya seperti apa? Terima kasih banyak. Boleh. Tadi ya kita datangi Pak Fulan. Seperti waktu itu ada wanita Ayan datang pada Nabi. Ya Rasulullah, inni usra'u fas'alullaha ayyashfiyani. Ya Rasul, aku sering ayan, mohon doakan kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Boleh. Bahkan Rasul pernah minta doa kepada Umar. Wahai Umar, jangan lupakan aku dalam doamu. Gitu. Boleh. Yang tidak boleh tadi, orang soleh tersebut sudah wafat. Atau kita sebut-sebut. Gitu. Allahumma bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agisna. Ini yang sering disebut oleh tarekat-tarekat sufiyah. Ya Allah, dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW, tolonglah kami, turunkan hujan, sembuhkan penyakitku. Ini tidak boleh.
menyebut-nyebut nama orang di hadapan Allah. Tidak boleh. Karena siapapun dia, mau Nabi Muhammad, mau Nabi Ibrahim, mau Jibril, mau Mikail, di mata Allah, besar apa kecil? Kecil. Seluruh makhluk di mata Allah kecil sekecil-kecilnya. Maka jangan bawa-bawa. Gitu. Yang ada sebaliknya. Berhadapan dengan Nabi, menyebut-nyebut nama Allah. Itu yang benar. Seperti kisah Zainab yang anaknya meninggal atau sakaratul maut, mau meninggal, minta kepada Nabi supaya Nabi datang, tapi Nabi tidak berkenan datang. Lalu Zainab menyebut nama Allah. Demi Allah ya Rasul, aku mohon engkau datang ke rumahku. Akhirnya Nabi datang. Itu yang benar. Menyebut nama Allah kan besar sekali di hadapan manusia. Itu benar. Adapun menyebut nama manusia di hadapan Allah saat kita memohon sesuatu tidak dibenarkan. Ya. Di wilayah tinggal saya diadakan sholat tasbih ahwat berjamaah. Apakah boleh? Untuk berjamaah tidak ya. Adapun sholat tasbih ini berselisih para ulama. Apakah hadisnya sahih apa dhaif? Hadisnya memang ada. Cuman diperselisihkan apa sahih apa dhaif. Nah, karena masih diperselisihkan, amannya kita melakukan apa tidak melakukan? Tidak. Tidak. Karena hukum asal sholat, hukum asal saum, hukum asal ibadah, itu boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal sholat, hukum asal saum, hukum asal tawaf sa'i, hukum asal melempar jumrah, itu haram. Tidak boleh. Kalau nggak percaya, ibu sebulan lagi ke Mekah, ya, sampai sono ngelempar jumrah. Berani nggak? Ya kan? Tentu nggak berani. Haram itu. Karena hukum asal melempar jumrah, tawaf, segala macam, nggak boleh. Kecuali diperintah oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Oleh karena itu, ibu masuk Masjidil Haram, pelataran Ka'bah, mungkin sudah 3 hari di Mekah ya, belum sempat mencium Hajar Aswad. Lalu pas pagi itu kebetulan sepi, ibu nggak ada niat tawaf, langsung ke Hajar Aswad, uculuk, dicium, dapat. Habis itu alhamdulillah duduk nyender, ya. Kira-kira dapat pahala apa dapat dosa? Dosa apa pahala? Dosa. Kenapa? Kenapa? Karena nyium Hajar Aswad itu nggak boleh, kecuali sedang tawaf. Kalau tawaf kan pasti ngelewatin Hajar Aswad tuh. Nah, cium itu dapat pahala. Kalau tidak sedang tawaf, ya nggak dapat pahala. Karena hukum asal ibadah haram. Menciumnya juga harus mencontoh Nabi. Rasul dan para sahabat belum pernah mencium Hajar Aswad tanpa tawaf. Rasul dan para sahabat belum pernah mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan, dikecup. Ya, itu nggak boleh, harus mencontoh Nabi. Ibadah itu dengan ilmu mencontoh Nabi, bukan dengan hawa nafsu perasaan. Kalau hawa nafsu perasaan, iya. Udah bertahun-tahun saya cari kesempatan, ini kesempatan, diusak-usak gitu. Itu perasaan, itu bukan ilmu. Kalau pakai ilmu mencontoh Nabi, bunyi kecupan saja nggak boleh. Tempelkan bibir kita atau pipi kita di batu tersebut, udah kasih kesempatan yang lain. Jangan berlama-lama. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memanjangkan cahayanya wudhu itu kalau misalkan termasuk kan tadi kita mengatakannya begini gitu ya. Apa termasuk sering wudhu juga termasuk memanjangkan cahaya? Oh, jelas. Jelas sekali. Ya. Kalau untuk memanjangkan kan Ustaz bilang berlebihin
Enggak. Itu mudraj. Jadi itu bukan sabda Nabi. Yang dicontohkan oleh Nabi ya sampai siku, sampai di atas mata kaki sedikit. Yang sampai lutut tadi mudraj. Artinya itu bukan sabda Nabi, kemasukan ucapan perawi. Habis? Ada lagi. Ya. Maaf Ustaz, izin bertanya. Tadi mengenai hadis mudraj, jika sang perawi menyelipkan sedikit kalimatnya dia dalam hadis, apakah itu kita boleh melakukan amalannya seperti tadi melebihkannya atau lebih baik kita mengikuti? Jangan. Ikuti Nabi. Ya. Kalau itu boleh padahal Nabi tidak bersabda, berarti apa Nabi? Berarti Nabi berkhianat dong. Berarti Nabi menyembunyikan kebenaran dong. Berarti Nabi tidak amanah dong, tidak tablik dong. Gitu. Maka jangan. Itu ucapan perawi saja. Perawi manusia. Sehebat-hebat Imam Syafi'i, sehebat-hebat Imam Bukhari, tetap manusia. Bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istilahnya? Rasulullah nggak pernah salah. Istilahnya apa? Maksum, dijaga dari kesalahan. Selain Nabi tidak dijaga. Habis ya? Kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.